Well, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, everybody. Today we're going to the next to our discussion, which is for English subject by me in your class here. Today we're going to the next discussion for the first group. I think the first group should be preparation by now. Basically, I want to share your discussion group now. Sorry. Which one? Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan diskusi kita. Di pertemuan kemarin, pertemuan kita yang ketiga, kita telah diskusi dan telah tampil kelompok 4, ya kelompoknya Hilman Fadil, M. Thorik, Fatimah, Rifki dengan Imam Hasbullah. Untuk hari ini kita akan lanjutkan diskusi kita. Kita mulai dari kelompok pertama. Ini dengan anggotanya Penny Amrisa, M. Fauzi Aziska, Wanda Marhama, Hurafa Zahrani, and Cinta Anissa. Okay, I give you time for yours presentation, your material, about your material. Okay, time is yours for the first group. Dipersilakan untuk kelompok pertama. Yes. Any questions? Dari kelompok kami si Fauzi itu nggak ada kabar, Pak. Jadi kami cuma Gimana? dari Ya, enggak apa-apa. Ya, Bapak? yang tidak hadir siapa? Fauzi, Pak. Ya, kita tinggalkan. Ya, kita tidak menunggu orang-orang yang tidak hadir. Oke, silakan berapa orang? Ya? Nggak apa-apa kami berempat kan? Ya, enggak apa-apa. Berarti yang tidak hadir berarti dianggap tidak presentasi. Oke. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan makalahnya. Apa rasa ini untuk bisa ditampilkan nanti slide-nya? Iya, Pak. Oke. Sebelumnya Bapak cek dulu. Oke, kita cek dulu ya nama-namanya. Ada. Muncul teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. Morning. Dengar nggak? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We are on a research on our situation about cognitive and confusion. Well, we will present the Izin sebentar. Coba itu yang lain yang belum mute, mic-nya dimatiin dulu. Suaranya nabrak. Wanda, Feni. Oke, dah. Before we will presentation, let me introduce myself. My name is Wanda Marhama Daulay as moderator, and my partner Aurora Zahrani, Cinta Anissa Paki Albar, Tenia Misa Karlina, M. Fauzi Aziska as presenter.
Mohon maaf sebelumnya karena teman kami yang bernama Fauzi berhalangan untuk ikut hadir dalam presentasi hari ini. The first agenda, we will explain to you about subjunctive, which explain back which will be explained by Fanny. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My name is Feni. Okay, my name is Feni Misakalina. I want to presentation about subjunctive. Subjunctive is a verb used to express something that doesn't exist or doesn't happen and suggestion. Dia tuh kayak digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang nggak nyata atau belum kejadian, misalnya yang ingin terjadi atau akan terjadi atau diimajinasikan saja. Subjunctive mode. This is the verb form to use express that something important. Recommendation or wish, bisa juga untuk merekomendasikan atau untuk suatu wish atau apa deh namanya? Bahasa Indonesia wish apa? Wish harapan atau keinginan. It is most often found in a clause beginning with the word if. First, kita punya tiga jenis subjunctive, tapi yang akan dibahas cuma dua karena yang future nanti dijelaskan di past subjunctive. First, ganti please. Okay. First, we have present subjunctive here. Present subjunctive is used in subordinate clause that follow a verb expressing a formal wish, request, recommendation, or decision. Expression and verbs that suggest that something is recommended or important take the present subjunctive form. The subjunctive mode of the verb to be in the present tense is be. Biasanya terletak di tengah atau setelah subjek kedua, kayak yang ini nih. Example-nya, the doctor suggests that white rice be replaced with brown rice. Jadi ya, letaknya setelah subjek kedua ini. Contohnya gitu. In the present subjunctive, the verb use is the second form. Tolong dong. The verb use is the second form. And if you have to use to be, you must use were for any type of subject. There is no s or es in a single third person. Seperti yang bisa kita lihat di sini, formulanya selalu ada wish, ada as if, as though, dan would rather, and if only. Present subjunctive using some expression. Example of the expression that need this form are to be,
important, essential, vital, crucial, desirable, necessary, of vital importance, and many more. For verbs, untuk verbs-nya itu ada suggest, recommend, propose, insist, demand, mana ada tuh? Regret, request, require, dan yang banyak lagi. For example, seperti yang bisa kita lihat, it is necessary itu menggunakan expression yang tadi, adjective, that she prepare for the next exam. Di sini prepare yang jadi subjektif. Mana ini kok gerak-gerak sih? Prepare yang jadi subjektifnya. Dan yang ketiga ada juga contoh I wish you visit me, sesuai dengan ini apa namanya formulanya. I wish, I-nya sebagai subjek pertama, wish sesuai dengan yang kita gunakan, you sebagai subjek kedua, dan visited itu verb yang kedua, atau bisa juga digunakan were kalau memang benar-benar dibutuhkan sebagai di dalam formulanya, dan me. I wish you visited me. Begitu. Juga ada contoh lain kalau misalnya kita menggunakan expression yang lain. It was vital that the camera crew be warned of the race. Nggak ada lagi. Kalau misalnya kita mau menggunakan verb itu bisa seperti ini. Kalau misalnya kita mau menggunakan suggest, I suggest that he take a look after his daughter. I sebagai subjek pertama, suggest itu sebagai verb ya. That he take a look sebagai itunya subjektifnya, after his daughter. His-nya itu sebagai subjek keduanya tadi. Okay, just for your information, negative form of subjunctive is rare. Form negatifnya itu jarang ditemukan. Kalau misalnya ada ketemu antonimnya, lebih baik digunakan antonimnya aja. Misalnya gini, it is important that she not be late. Not be late, kita ada antonimnya sebagai punctual, in time maksudnya. Bisa diganti jadi, it is important that she be punctual. Gitu. Juga ada alternative structure of the present subjunctive, use should. Like, I recommend that he should be warned of the race. Jadi ditambah should untuk, dan alternatif ini bisa juga digunakan pada past subjunctive. Ada juga alternatif lain setelah expression yang pentingnya itu, importantnya itu, use for, kemudian ditambah infinitive dengan to. Misalnya gini, for him to, for her to, atau for them to. Coba langsung ke kalimatnya. Mana saya mengetiknya ya? Untuk kalimatnya itu seperti ini. I suggest for him to look after his daughter. For him to. Dia jadinya alternatifnya itu bukan that lagi, tapi for him to gitu. Dan ada juga lagi yang lain. It is necessary for us to be an innovative young generation with our speaking skill. For us to, di sini letak alternatifnya diganti daripada should tadi. Terus for your information aja, kalau misalnya berbicara formal, that biasanya dihilangkan. Jadi kayak misalnya it is important that she be punctual, bisa berubah jadi it is important she be punctual. Tapi kalau mau aman pakai that aja. Ganti slide-nya please. Ganti slide-nya please. Oke. Yang kedua ada past subjunctive. The past subjunctive is used as a conditional sentence that refers to the past. So the form is also in the simple past tense. Past subjunctive used in unreal or improbable present or future situation. Jadi form dari past subjunctive ini digunakan dalam situasi sekarang atau di future yang nggak mungkin. Misalnya kayak kita nggak mungkin jadi kecil lagi, kita juga belum tentu bisa jadi presiden di masa depan, atau misalnya kita kan nggak ada yang tahu masa depan gitu. The past subjunctive may be used after if or I wish to express regret or longing. Biasanya itu kayak penyesalan atau keinginan nggak sampai gitu, kayak misalnya tadi kayak andaikan kita masih kecil,
andaikan kita jadi seorang pengusaha, nggak tahu kita masa depan kan. Formnya sama dengan simple past tense, kecuali untuk verb be yang diganti jadi were. Jadi misalnya I wish I were a boy, atau I wish I were a young man, atau sebagainya. Mungkin kita lebih sering dengar orang lain menggunakan was, kayak if I was a boy, if I was him, gitu. Ya, itu untuk informal, tapi kalau mau main aman, use were instead. Past subjunctive commonly used in the if clause of conditional. Example, the conditional is I am not a kid anymore. It will be like, if I were more younger now, I would fight the guy who bullied me. Jadi di sini menggunakan were bukan be lagi, karena dia udah berandai-andai. Nggak mungkin juga aku jadi kecil lagi kan. Or we can see more example like, I am not young anymore. Ini yang lebih simpelnya lagi. I am not young anymore. It will be, if I were young, I would travel around the world. Kayak gitu. Bisa juga another example, I should be a trainer if I were good at public speaking. Yang kali ini kita pakai should, dan were-nya tuh jadi di tengah letaknya. Other expression yang butuh past subjunctive itu seperti it's time the lecturer took the student assignment. Jadi nggak selalu were, bisa juga dia dijadikan verb ketiga to. Atau I wish it weren't so shiny. Gimana cara nulisnya di sini? Sebentar. Oke. Di kolom chat ada contohnya satu, saya drop di sana. I wish it weren't so shiny today. Were not itu bisa berperan sebagai verb ketiganya juga. Jadi nggak selalu harus were aja gitu. Bisa juga took atau yang lainnya, atau had atau semacamnya. If only I had a better speaking skill, contohnya. Nggak selalu I were. We can use as if or as though is if the situation is probable, atau kemungkinan bisa jadi. Misalnya, he behaves as he were the last man standing on earth. Dia berperilaku seperti orang yang seperti seorang lelaki yang satu-satunya ada di muka bumi ini, kayak gitu. Masih ada kemungkinan kejadiannya gitu. And last, tadi sempat dihapus juga slide-nya. There are future subjunctive. I really wouldn't call that a future subjunctive. It's merely a periprastic construct. Konstruktif periprastik itu menekankan sehingga fakta yang berlawanan muncul lebih kuat gitu. Jadi dia tuh formnya sama dengan past subjunctive. It's actually a past subjunctive form like what I told you a few minutes ago. Past subjunctive used in unreal or improbable present or future situation, seperti yang saya bilang tadi, digunakan untuk situasi sekarang atau yang di masa depan yang tidak mungkin terjadi gitu. Jadi future subjunctive saya gabung langsung ke past subjunctive karena memang formnya mirip, sama-sama aja gitu. Contohnya gini, faktanya hari ini nggak hujan gitu, today will not rain. Jadi contohnya gini, you bring an umbrella as if today would rain. Mirip gitu, cuman bedanya dia pakai verb 1 di ujungnya, nggak pakai verb 3 lagi gitu. Atau misalnya faktanya I wish he will not come, tapi kenyataannya memang dia nggak datang. Terus contoh kata-katanya jadi gini, I wish you would come to the party tonight. Tetap pakai verb 1 karena dia emang future sekarang. Jadi dia jatuhnya bisa ke past tense, bisa ke past subjunctive, bisa ke present subjunctive. Tergantung situasinya gitu. Karena memang secara yang selama saya mencari-cari di berbagai media, memang future subjunctive banyak yang mengatakan itu tuh memang semacam penekanan fakta, tapi memang pakai form past subjunctive atau future atau present gitu. Jadi jarang ada yang bilang, memang di Inggris katanya emang nggak ada future subjunctive tuh katanya gitu. Oke, sekian. The second, we will explain to you about conjunction, which will be explained by Cinta and Aurora.
My name is Aurora Zarani. I will explain about the two conjunction here. First is coordinating conjunction, and the second is correlative conjunction. As you know, coordinating conjunction is also known as coordinator. This conjunction coordinator or join two more sentence, main clause, word, or other part of speech were are of the same syntactic importance. Jadi bisa dibilang kalau coordinating conjunction itu sama correlative conjunction itu biasanya itu digunakan untuk sesuatu yang setara. Terus yang kedua itu ada definisi correlative conjunction. Correlative conjunction itu adalah this conjunction correlate working in pair or joint phrase or word that carry equal importance within a sentence. Ke slide selanjutnya. Sebelumnya, slide 7. Coordinating conjunction. Bisa dilihat lagi di sini definisinya. Coordinating conjunction itu menghubungkan kata, frasa, dan clause, dan juga menghubungkan ide dan konsep. Dan juga coordinating conjunction itu memiliki kayak digunakan untuk sesuatu yang setara. There are 7 main coordinating conjunction in English, which form the acronym FANBOYS. Ada 7 main coordinating conjunction yang bisa disingkat dengan FANBOYS. Ke slide selanjutnya. Berikut ada 7 main coordinating conjunction. Yang pertama itu ada for. For itu, it is used to sign a reason or purpose. For itu biasanya digunakan untuk melihat alasan atau tujuan. Contohnya, I bought a new bag for my upcoming trip. Terus yang kedua itu ada and. And it connects or add one things to another. Itu tuh biasanya digunakan untuk menghubungkan atau menambahkan sesuatu ke hal lainnya. Contohnya tuh, I love both apples and banana. Yang ketiga itu ada nor. It is used to indicate a negative idea to an already existing negative idea. Biasanya ini konteksnya ke yang negatif sih. Contohnya itu, neither the white dress nor the yellow one looks good on me. Terus yang keempat itu ada but. It is used to show a contrast between two items or idea. Biasanya itu digunakan untuk sesuatu yang kontras antara dua ide atau item. Biasanya itu yang berlawanan. Contohnya, I want to go for a hike, but I have to go to work today. Terus yang kelima itu ada or. It is used to present an alternative to an already present positive idea. Biasanya itu digunakan untuk sesuatu alternatif. Biasanya itu untuk sebuah pilihan, tapi kayak tentang ide yang positif. Jadi contohnya tuh, would you like tea or coffee? Terus yang keenam itu ada yet. Yet itu bisa dibilang mirip but juga karena artinya tetapi. Di sini yet itu digunakan untuk memperkenalkan ide atau menambahkan suatu ide yang sebelumnya dan biasanya kontras dengannya. Contohnya itu, I practice daily yet I couldn't put up a good show yesterday. Terus yang ketujuh itu ada so. It is a conjunction that it used to indicate the effect or result of an occurrence. Biasanya ini ada kata penghubung yang digunakan untuk menunjukkan efek dan hasil dari suatu kejadian. Contohnya itu, both parents work hard so that their children could study in a good school. Ke slide sebelumnya, slide 7. Yang kedua itu ada correlative conjunction. Correlative conjunction are word pair that work together to join word and group
word of equal weight in a sentence. Sebenarnya penggunaannya tuh mirip coordinating conjunction juga karena biasanya digunakan untuk sesuatu yang sama. Jadi contohnya tuh ada sebagai berikut. Ke slide 9. Berikut adalah contoh dari correlative conjunction. Di sini ada either or. Contoh penggunaannya tuh, you either do your work or prepare for a trip for the office. Yang kedua itu ada neither nor. Contohnya, neither the basketball team nor the football team is doing well. Terus yang ketiga itu ada not only but also. He is not only handsome but also brilliant. Terus yang keempat itu ada both and. Both the cross-country team and the swimming team are doing well. Terus yang kelima itu ada whether or. Contohnya, you must decide whether you stay or you go. Yang keenam itu ada just as so. Just as many Americans love basketball, so many Canadians love ice hockey. Terus yang ketujuh itu ada as much as. Contohnya, football is as much an addiction as it a sport. Yang ke-8 itu ada no sooner than. No sooner did she learn to ski than the show began to tell. Terus yang ke-9, rather than. Contohnya, I would rather swim than surf. Yang ke-10 ada the. The more you practice dribbling, the better you will be at it. Yang ke-11 itu ada as. Football is as fast as hockey is fast. The as a hockey. Sudah, terima kasih. Dalam konjungsi ini ada sifat bentuk apa itu? Konjungsinya klausa yang dapat berdiri sendiri with the pendant clause, klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. In other words, the subordinating conjunction to connect to all more unequal sentence. Subordinate relations are usually associated with time. Mana suaranya, Cinta? Cinta Anissa tidak ada suara. Presenter mana suaranya, Cinta? Itu Rifki lagi ngapa tuh? Disconnect Gimana Pak, nih? kayaknya, Pak. Disconnect kayaknya si Cinta. Nggak ada lagi di mic. Oke, silakan si Wanda sebagai moderator. Cinta sudah hilang nih.
Mohon maaf kepada teman-teman semua atas kesalahannya. Kami akan langsung masuk ke Q&A session. If you wanna ask, please type in the Gmail chat. Thank you. Teman-teman ada yang mau nanya? Kamu diulang. Yes, I'm typing. Cinta udah masuk tuh. Teman kami udah masuk ke Google Meet, jadi kami akan melanjutkan pemaparan materi. Terima kasih. Maaf ya, mati. Saya ulang ya. Kita ulang. So, dalam konvensional ada subordinating function. Apa itu? In conventional start to connect the independent clause. Clause yang dapat berdiri sendiri. With the dependent clause, clause yang tidak dapat berdiri sendiri. In other words, the subordinating function starts to connect to all more unequal sentence. Subordinate relationships are usually associated with time, place, context, and cause and effect. Jadi di sebelah itu ada rumusnya yang bisa menjadi subordinating. Kita perlu pertama rumus dependent clause. Clause subordinating clause plus subject plus verb plus object plus predicate. Lalu independent clause atau main clause dia dirumuskan menjadi subject plus verb plus subordinate conjunct plus object plus predicate. Lalu menjadi complex sentence itu dirumuskan tambahan dari main clause plus subject subordinate. Lalu example, kita ambil time. After you finish cooking for dinner, itu dia sebagai dependent. And you can call me, itu sebagai independent. Lalu complex sentence, after you finish cooking for dinner, you can call me. Setelah kamu selesai memasak untuk makan malam, kamu bisa menelpon saya. Lalu contoh dari Kai, Aska discovered her original when she was cleaning her room. Aska menemukan buku diari lama miliknya ketika dia sedang membersihkan kamarnya. Lalu ada play. That cat follow me wherever I go. Kucing itu mengikutiku kemana saja aku pergi. Lalu, this building is the place where the accident took place. Bangunan ini adalah tempat di mana kecelakaan itu terjadi. Lalu contoh dari konteks, even if Bunga is not worth enough to enter the top university, or try again next year. Kalaupun Bunga tidak cukup berkualitas untuk masuk universitas tersebut, dia akan mencoba lagi tahun depan. Lalu di kontras ada juga yo. I'm cooking. Linda is buzzing, waiting for the table. Di saat saya sedang memasak, Linda sibuk menatap meja. Lalu example di cause and effect ada di cause. I'm the only child I tend to tell lonely. Karena saya adalah anak tunggal, saya cenderung kesepian. Lalu ada since I was older than you need to respect me. Karena saya lebih tua dari kamu, kamu perlu menghormati saya. Notnya, catatannya, di time itu dia ada after, as, before, on, since, when, whenever. Dan di tense cuma ada when dan whenever. Di kontras ada auto, will, even if. Kalau di cause dan effect dia ada as, because, dan since.
Now we come to Q&A session. If you want to ask, don't forget to type in the Google Meet chat. Thank you. Sorry. Oke, yang mau langsung mengajukan pertanyaan juga boleh. Kalau tidak bisa mengirimkan di chat, boleh langsung diajukan pertanyaan. Izin Saya. bertanya. Izin bertanya. Moderator. Saya. Moderator izin bertanya. Halo moderator. Moderator izin bertanya. Izin bertanya. Kepada Izin bertanya moderator. bertanya, Inowi. Mana nih moderator? Izin bertanya. Kepada Inowi, kami persilakan untuk bertanya. Thank you for choosing me. Can you go back to correlative conjunction? Sorry, ada tadi yang bertanya, Wanda? Iya. Iya. Tadi ada yang bertanya, Bapak. Maaf, tadi ada tamu tadi. Inowi, sir. Oh, Inawi, udah ngajukan pertanyaan? Sudah. Boleh diulang lagi? Oke, Bapak. PPT-nya nggak ada lagi ya? Oke, si Wanda ataupun yang lain, tolong per poinnya itu materinya dikirim ke grup. Oh, ya. Kirim ke grup, maksudnya kirim ke grup WA saja. Can you Atau go di back sini juga? to correlative conjunction? Slide 7, 10 or 7, I don't know. Slide 9. Can you explain when we use this correlative conjunction? Mungkin ada peraturan-peraturan tertentu kapan kita pakai either or, neither or, dan yang lain sebagainya. Thank you. Ada yang mau nanya lagi? Izin bertanya. Saya. Izin bertanya. Well, I wrote my question in the chat. Izin bertanya. Siapa nih? Haris Rahmanti, silakan. Okay, thanks. Okay, thanks to moderator. Permission to ask. You have already explained that past subjunctive and future subjunctive. Jadi tadi kan teman-teman sudah menjelaskan tentang past subjunctive dan future subjunctive itu sama katanya. Tapi yang saya pahami past subjunctive itu lebih ke penyesalan dan future subjunctive itu lebih ke pengharapan kita. Nah, jadi tolong jelaskan atau berikan penerangan apa perbedaan yang sebenarnya dari kedua subjunctive tadi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang mau nanya lagi? Yang bertanya itu Arif ya? Mezi dong. Ya, I Yeah, have Pak. a question, please. jadi kami persilahkan untuk bertanya. In the present subjunctive formula, the three verb antara lain tadi ada wish, ask, if, would, and if only. Yang akan saya tanyakan, in the formula on wish verb why not use hope verb. Kenapa menggunakan kata kerja wish dan tidak menggunakan kata kerja hope? Dan satu lagi, how the uses differ between wish and hope are pada present subjunctive. Bagaimana perbedaan kegunaan
antara verb with dengan hope. Terima kasih. Ada yang mau nanya lagi? Aku. I have a question, please. Jelas tidak? Rahmatul Zahra, kan? So I have a question that you said in past subjunctive. You suggest us to only use verb, but why though? Because as I know, was is used for singular and where is used for plural. So I just don't get it. Thank you. You're welcome. Mungkin untuk saat ini pertanyaannya sudah cukup. Tolong berikan kami beberapa waktu untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang Anda berikan. Terima kasih. Sekali lagi bahwa bilang kepada presenter, selain ditampilkan juga di presentasi Google Meet, slide PowerPoint-nya juga dikirim ke grup WA kita. Udah dikirim. Saya lain udah dikirim ya. Oke, thank you. You're welcome, sir. Untuk teman-teman yang bertanya, boleh tidak kalau pertanyaannya di chat di WA atau di Google Meet? Soalnya banyak yang putus-putus di tempat teman yang lain. Maaf Yeah, ya. I type my question in the chat. Terima kasih. Oke, berapa menit waktunya si Wanda? Boleh kami minta waktu 15 menit sampai 20 menit, sir, untuk mendiskusikan jawabannya? Setelah lama, habis pula waktu kita. Kapan menjawabnya? 10 sampai I think enough 5 minutes only. Ya, 5 minutes. Oke, sir. Thank you. Ya, silakan.
Oke, 5 menit sudah berlalu. Wanda dan teman-teman yang lain. Give it time for the answer these questions. I think there are 4 questions from Inowi, from Arif, from Mezi, and from Rahmadatul Zahra. Oke, ada 4 pertanyaan yang akan dijawab oleh pemateri pada hari ini dari Inowi, Arif, Mezi, dengan Rahma. Waktu untuk menjawab pertanyaan hanya tinggal 12 menit lagi. Oke, dimanfaatkan waktu yang singkat ini karena waktu kita sebentar lagi habis. Kepada moderator Wanda dengan yang lainnya, Aurora, Cinta, dan Penny, untuk bersiap untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Sebentar lagi waktu kita mau habis. Hurry up. Jawab dulu yang bisa. Karena 12 menit nanti kita cukup menjawab pertanyaan dari 4 penanya tadi. Yang lain nanti silakan membantu menjawab pertanyaan tersebut ketika presenter tidak bisa menjawab atau tidak merasa puas jawaban yang diberikan kepada penanya. Come on, Wanda, Penny, Cinta, and Aurora. Time is yours. Not so long time for you. We have a limited time. Waktu kita terbatas. Come on. Mana nih presenter nih? Wanda, Aurora, Cinta, Penny. Hurry up. The time is only 10 minutes more. 10 menit lagi waktunya. Coba, Inawi dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Berarti yang presenter dengar suara Bapak mungkin enggak? Ya, silakan. Enggak. Kami akan menjawab pertanyaan dari Inowi yang akan dijawab oleh Aurora Zahrani. Aurora Zahrani yang kejawab ya. Maaf, dengar suara saya? Dengar. Iya, dengar. Tadi kan Inowi nanya yang rules-nya apa? Peraturan untuk yang correlative conjunction kan? Untuk correlative conjunction itu yang untuk both and itu biasanya verb-nya itu selalu ada kayak menggunakan plural form. Ya, plural. Contohnya tuh gini, both Raffi and Anna love each other, bukan pakai s loves-nya. Terus yang untuk neither nor, either or, sama but also, itu verb-nya selalu menggunakan subjek kedua, second subject. Contohnya gini, not only Zaki but also Raffi is cute. Terus contohnya untuk neither Zaki nor his friend attend. Untuk contoh either-nya, either Zaki or Raffi text me to the airport. Terus juga untuk yang not only itu, dia rules-nya not only, verb plus subject, baru disambung but also, subject plus verb-nya. Contohnya gini, not only is Ijal beauty, but also she is smart. Terus yang untuk contoh neither-nya, itu juga pakai neither, verb plus subject, baru nor, subject, verb plus subject-nya. Contohnya gini, neither do I eat, nor do I think. Gitu, Inawi. Jelas enggak?
coba lebih ditekankan ke perbedaan either or sama neither nor. Tadi kurang jelas. Itu either or sama neither nor tuh penggunaannya sama. Jadi verbnya tuh selalu pakai yang subjek kedua. Penggunaannya sama, Mengikuti sama nggak? Apa, Pak? Penggunaannya sama, fungsi dan maknanya sama nggak? Either Kalau maknanya beda, Pak. Kalau neither itu untuk sesuatu yang bersifat negatif, kayak keduanya kamu tuh nggak suka. Kayak misalnya yang tadi, neither Zaki nor his friend attend. Berarti Zaki dan temannya ini dua-duanya tuh nggak datang. Kalau either or itu tuh salah satu. Contohnya, either Zaki or Raffi text me to the airport. Berarti antara Zaki sama Raffi ini yang ngantar dia ke bandara gitu. Ngerti, Novi? Oke, paham. Terima kasih. Iya, sama-sama. Maaf ya, mungkin agak putus-putus. Ya, jawabannya bagus, Aurora. Ya, makasih, Pak. Ya. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari Mezi yang akan dijawab oleh Feni. Halo, Assalamualaikum. Mezi, ada orangnya kan? Pertanyaan dari Mezi, kenapa harus wish, bukannya hope? Jadi gini, aneh nggak sih kedengarannya kalau kita pakai hope itu di... Nggak muncul kameranya, Feni? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa aktif dia, Pak. Dari tadi saya ngotak-ngatik nggak bisa juga, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Lanjutlah. Oke, sana mana tadi? Kalau memang hope sama wish itu tuh mirip, tapi di subjunctive kita nggak pakai hope. Bisa jadi pakai, tapi beda lagi bentuknya. I hope that this computer is working, contohnya. Bukan I wish lagi. Jadi gini, bedanya gini. Coba misalnya ada yang bilang gini. It's okay, don't lose hope. Jangan khawatir, jangan sampai kamu kehilangan keinginan atau harapan. Itu berarti masih ada slight chance, kesempatan kecil sesuatu itu bakal kejadian, masih ada kemungkinannya, masih possible untuk kemungkinan jatuhnya jadi probable. Terus kalau diganti jadi gini, I wish I didn't have to take the test. Berarti dalam wish ini dia dia menggunakan wish karena dia tidak mengambil opsi yang lain. Berarti udah mentok di situ aja. Jadi kayak wish itu memang udah nggak bisa lagi diapa-apain, memang kita nggak tahu beneran apa enggaknya. Sedangkan hope itu kita memang ada sedikit aja kesempatan kejadian kayak tadi. Jangan kehilangan harapan, dengan aku berharap itu mirip-mirip artinya memang, tapi yang dipakai untuk subjunctive itu wish. Kalau untuk hope, misalnya untuk present misalnya gini, I hope this is the last mistake. Kalau I wish masih bisa juga, tapi ya tergantung penggunaannya tadi. Kalau ada yang memang kemungkinannya masih bisa kejadian, ada yang tidak mungkin kejadian yang udah terjadi gitu. I wish I didn't have to take the test. Berarti dia udah tes duluan dan dia pengennya nggak mau gitu. Terus berarti penggunaan hope pada present subjunctive tuh tidak bisa gitu, Fen? Bisa, tapi ada kondisi-kondisi tertentu juga, tergantung juga. Dia misalnya I hope this is the last mistake misalnya. Berarti sebelumnya tuh ada kesalahan-kesalahan yang lain, dan itu tuh masih ada. Misalnya sebelumnya ada kesalahan, terus kita di masa depan masih bisa ada kesempatan untuk memperbaikinya gitu. Masih ada kemungkinan berubah. Kalau kayak yang tadi kan penggunaan hope itu kan penggunaan hope itu untuk sesuatu yang masih bisa kemungkinan kayak tadi gitu. Masih ada kemungkinan digunakan, tapi tergantung kondisinya. Apakah masih bisa diubah atau tidak. Kalau wish itu penggunaannya ketika memang udah mentok, nggak bisa, udah terjadi gitu. Any question? Jadi perbedaan
Seperti apa itu? Paham. Tarawih dengan apa? Ya simpel aja. Beda antara tarawih dengan apa? Pilih paham. Nabi dan kawan. Udah Pak, paham Pak. Udah paham? Coba kali nih pahamnya. Atau perlu aku jelaskan ulang lagi, Meji? Ya. Meji? Aku ulang soalnya. Tadi kan ini udah bilang Pak, perbedaan wis sama hope-nya tuh dalam kalimat subjektif. Berarti Messi udah paham ya maksud perbedaan antara penggunaan wis dengan hope tersebut. Oke. Jadi Messi nampaknya wajahnya sudah senyum, nampaknya ada paham. Ya, yang lain juga ikut paham ya? Alhamdulillah sudah Pak. Oke. Pak, kamera saya nggak aktif. Lanjutan. Gerard Sukaseno. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya kami akan menjawab dari Rahmatul Zahra yang akan dijawab lagi oleh Feni. Oke, dari Rahma. When we use were and was in past subjunctive, waktu kita menggunakan were dan was di past subjunctive, kenapa saya lebih menyarankan menggunakan were? Jadi gini, umumnya was digunakan untuk objek tunggal dan were memang digunakan untuk objek jamak. Jadi memang nanti kamu bakal gunain was itu dengan ada subjek tense. Objeknya jamak atau subjeknya? Objek di sini Pak. Objek ya. Dapat, Pak. Terus, jadi penggunaan was itu bakal berkaitan dengan I, he, she, it. Sementara untuk where itu you, we, they. Jadi untuk bisa dipertimbangkan walaupun penggunaan pada subjunctive objek tunggal masih harus menggunakan where. Menggunakan where itu untuk statement yang udah nggak bisa diubah, tidak mencerminkan realita gitu. With statement that do not in any way reflect the current reality, use was to describe event that happen of fact. Jadi was itu digunakan untuk sesuatu yang menggambarkan fakta. Misalnya also any sentence or clause that begin with I wish. Suatu kalimat atau klausa yang diawali dengan saya ingin atau I wish tadi will certainly take were, pasti akan lebih menggunakan were daripada was, karena wish itu sesuatu yang memang bukan sesuatu yang benar-benar terwujud gitu, kayak yang tadi wish itu belum terwujud atau memang udah terjadi. Sementara penggunaan was itu yang udah terjadi, udah fakta, kayak misalnya I was a kindergarten kid misalnya. Aku dulu pernah TK gitu. Aku dulu anak TK misalnya gitu. Kalau I were berarti nggak mencerminkan realita. Bisa jadi itu merujuk pada sekarang, misalnya berubah loh artinya. I were a kindergarten kid sama I was a kindergarten kid. Kalau I were itu kayak merujuk pada sekarang, tapi kita tuh nggak benar-benar kejadian gitu, kayak bohong-bohongan, bolok-bolok aja. Kalau I was itu berarti merujuk pada masa lalu, kayak dulu tuh aku anak TK gitu. Beda penggunaannya, apalagi kalau I wish itu memang belum benar-benar terwujud, nggak tahu kita betul apa enggaknya gitu. Mana? Sedikit buat tambahkan dan Bapak jelaskan untuk penggunaan was dengan were tersebut. Yang disampaikan PNI itu berlaku hanya untuk kalimat subjunctive atau conjunction saja, ya, sesuai dengan penjelasan PNI tadi. Kenapa penggunaan were dalam subjunctive dan conjunction? Karena itu menyatakan kalimat-kalimat pengandaian, kenyataan reality atau tidak. Berbeda nanti dengan kalimat past ya. Kalau kalimat past kayak past tense, simple past continuous itu. Jadi sesuaikan nanti dengan subjeknya. Ya, kalau memang subjeknya penggunaan were, maka harus menggunakan were.
Kalau penggunaan was berarti menggunakan was. Jadi kalau untuk conjunction dan subjunctive ini memang biasanya menggunakan were ya, menggunakan were untuk to be-nya. Jadi berbeda nanti were itu dengan penggunaan past tense dengan conjunction itu nampak ada perbedaannya. Kalau untuk penjelasan yang saya berikan oleh Penny ini hanya khusus untuk conjunction atau subjunctive saja ya, jangan dihubungkan dengan past tense. Ya, karena ini kalimat-kalimat pengandaian. Okay, thank you, Penny. Bagaimana dengan si Rahma? Rahma mana? Okay, so it's gonna be like, I wish I were rich. I wish I were rich. Ya. Andaikan aku Berarti kaya. kayak gitu kan? Padahal kenyataannya enggak gitu. Yeah. Okay. Okay, thank you. You're welcome. One. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya akan kami lanjutkan menjawab pertanyaan dari Arif yang akan dijawab oleh Cinta Anissa. Dengar suara saya? Putus-putus. Halo? Halo? Oke, hurry up. Oh, Ya. Silakan Cinta. You have a limited time. dengar suara saya, Pak? Dengar. Di sini saya akan menjawab dari Arif. Jelaskan lagi secara perbedaan antara past subjektif dengan future subjektif. Jadi di sini dari materinya si Penny, saya menangkap perbedaan itu ada di bentuknya. Tujuannya sama. Kita nggak tahu future beneran kejadian. Kita bisa lihat dari rumusnya. Kalau future itu kan subjek pertama plus is atau that plus object kedua plus full plus would were plus verb in. Kalau pas rumus itu kan dia subjek one plus is atau that plus object two plus had plus verb three. Nah, dia beda from-nya. Penggunanya pada kondisi yang mirip, nggak mungkin, tapi pasti memang nggak bisa kejadian lagi. Masih mungkin kejadian. Maksudnya itu, kenapa nggak bisa kejadian lagi, kayak masa kecil kita itu nggak mungkin terulang kembali. Makanya itu perbedaannya. Tapi kalau future, dia akan mungkin kejadian. Kayak misalnya kita saat ini kurus, mungkin nanti akan kejadian kita gemuk. Sorry, gimana? Nah, berarti future subjunctive itu lebih kayak keinginan kita gitu. Iya, bisa dibilang gitu. Kayak hal itu bakal terjadi gitu. Ya, keinginan atau harapan kita ke depannya. Tapi kalau kalau pas itu dia nggak bakal bisa terulang kembali. Kayak masa kecil kita itu nggak bakal bisa terulang kembali. Oke, paham. Thanks, Cinta. Sama, Pak. Oke, silakan moderator ditutup because time is over, waktu kita habis. Finally, we are come to the last agenda. Hopefully the presentation will give benefit for us. Saya selaku moderator ingin meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan yang kami lakukan saat presentasi. And thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, well, everybody, the time is over. I think enough for today for our discussion. And don't forget to speaking to your attendance list. Should that have been sent by Fanny last time. And I hope to see you for the next time. Should we continue for our material. Okay, just for today. The time is over. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Terima kasih, Pak. Thank you, sir. Ya, untuk Penny yang belum keluar, jangan lupa ya, daftar hadir atau absensinya kirimkan ke Bapak filenya. Iya, Pak, ini udah ada 63 orang yang Oke. Okay, tutup sekarang aja, Pak.
Kalau selesai sekarang apa absennya boleh kirim ke Bapak ya. Baik, Pak. Oke, thank you Fanny dan semuanya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.